Assalamualaikum, masak bareng Mila yuk. Di video kali ini saya akan membuat puff pastry rumahan yang gak kalah renyah dari puff pastry instan. Caranya praktis dengan bahan yang ekonomis. Yuk kita buat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Pertama, siapkan wadah. Masukkan 35 gram margarin atau mentega. Aduk sebentar sampai lembek. Masukkan 250 gram tepung terigu, protein tinggi, atau sekitar 25 sendok makan. Aduk sampai menjadi adonan yang berbulir. Seperti ini. Dalam wadah lain, larutkan garam dalam air sebanyak 125 ml. Aduk sampai larut, lalu tuang dalam adonan tepung. Aduk-aduk dengan spatula. Lanjut mengaduk dengan tangan yang bersih. Tekan-tekan terus sampai menyatu dan membentuk gumpalan adonan. Tidak sampai kalis juga tidak apa-apa ya. Jika sudah seperti ini, tutup adonan dengan serbet atau kain. Lalu diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, ambil adonan, lalu pindahkan ke alas kerja. Gilas adonan dengan rolling pin. Pipihkan adonan secara memanjang. Kemudian, ambil 125 gram coarse fat atau mentega khusus pastry. Nah, bahan ini yang membuat pastry berlayar-layar. Coarse fat bisa didapat di toko bahan kue atau online juga banyak. Oleskan coarse fat di atas adonan yang sudah digilas. Ratakan dengan bantuan sendok atau garpu atau dengan tangan dengan menggunakan sarung tangan plastik. Lakukan sampai coarse fat habis. Kemudian, lipat sepertiga adonan ke tengah, lalu ditutup dengan adonan samping kiri. Putar posisi dan rapikan. Gilas kembali adonan secara memanjang. Potong sisi kanan dan kirinya supaya terlihat rapi. Bagi adonan puff menjadi 3 lembar, tandai lipatannya dengan ujung pisau. Lipatkan kembali ke tengah seperti sebelumnya. Putar posisi adonan. Lalu taburi tepung terigu. Gilas kembali adonan secara memanjang. Lakukan seperti sebelumnya dengan memotong sisi kanan dan kiri adonan. Lipat menjadi 3 lembaran pastry. Putar posisi lalu tutup dengan serbet atau kain. Diamkan selama 10 menit supaya adonan mudah untuk di-rolling. Setelah 10 menit, taburi adonan dengan tepung supaya tidak lengket.
Gilas kembali untuk yang ketiga kalinya. Rapikan sisi kanan dan kiri adonan. Lalu potong menjadi 3 lembar puff pastry. Seperti ini, ya. Jika potongannya lebih rapi lagi, ini seperti puff pastry instan yang dijual di luaran sana. Tapi ini lebih ekonomis. Walaupun hasilnya belum serapi pastry instan, tapi ini anti gagal. Sekarang kita coba buktikan hasil pastry-nya jika sudah dipanggang. Ambil 1 lembar puff pastry, gilas kembali dengan ketebalan yang diinginkan. Bagi adonan menjadi 4 bagian. Gores dengan pisau di sebagian pastry-nya. Beri isian selai stroberi. Lalu, kita lipat seperti ini. Sekarang kita isi dengan selai coklat. Lalu simpan dalam loyang yang sudah diolesi margarin atau baking paper. Olesi pastry dengan kuning telur. Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang dengan suhu 180 sampai 200 derajat selama 20 menit atau sesuai dengan oven masing-masing. Untuk sisa adonan puff pastry ini bisa disimpan di kulkas ya, atau freezer jika mau dipakai lebih lama. Caranya, lapisi puff pastry dengan plastik wrap. Seperti ini ya. Jika hendak digunakan, keluarkan adonan puff pastry dari kulkas, lalu biarkan dalam suhu ruang sampai adonan bisa diolah. Pastry-nya bisa juga diolah menjadi strudel, jupa-jupa, pisang bolen, croissant, dan lainnya. Nah, ini dia puff pastry-nya sudah jadi. Layernya terlihat jelas, berlapis-lapis. Wanginya enak, seperti pastry premium, tapi ini dibuat dengan low budget. Cocok untuk dijadikan ide bisnis rumahan. Kita coba rasanya ya. Teksturnya renyah. Kerasnya terdengar jelas kan? Bismillah. Keras banget, renyah, dan gurih, enak dan lezat. Cocok dengan isian coklat yang lumer ini. Recommended. Bisa dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.